Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, terima kasih untuk Pak Samuel dan tim musik ya dan Pak dan rekan-rekan sekalian. Baik, ini kali pertama saya hadir di tempat ini Bapak Ibu dalam ibadah hari Kamis ini ya. Jadi saya agak gugup, nggak bercanda Bapak Ibu ya. Baik, mungkin perkenalkan diri saya, mungkin Alex, nama saya adalah Alex Tamupulon, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu yang mungkin baru melihat dan mengenal saya. Topik yang saya berikan hari ini adalah ketaatan yang indah, ya, ketaatan yang indah. Jadi karena mendekati Natal, jadi kita bicara mengenai Natal, ya. Tetapi saya bersyukur ketika saya membaca beberapa bagian ayat-ayat Alkitab tentang Natal, saya menemukan sesuatu yang baik, Bapak Ibu, sesuatu yang bagus dan puji Tuhan. Relate juga dengan apa yang menjadi pergumulan saya, ya, relate menjadi apa pergumulan saya dan kita memberikan kekuatan dalam hidup saya, kekuatan di dalam batin saya, ya, bahwa Natal mungkin nampaknya indah, dekorasinya bagus, lalu kemudian kita juga bisa melihat mungkin kalau kita ke mall gitu ya, ada pohon Natal yang besar gitu ya, dengan apa namanya ornamen-ornamen Natal gitu ya, yang bagus. Mungkin yang di depan ini juga bagus Bapak Ibu ya, guyon. dan kita bisa melihat juga di momen Natal ada diskon yang besar betul ya. Oke, mungkin ada apa namanya juga mungkin diskon voucher dan sebagainya sehubungan dengan Natal. Natal namanya sesuatu yang indah, namanya sesuatu yang baik. Tetapi coba kalau kita menjadi Bunda Maria saat itu. Coba kalau kita menjadi Yusuf pada saat itu. Coba kalau kita menjadi para orang Majus pada waktu itu. Apakah Natal pada waktu itu seindah yang kita pahami sekarang? Betul tidak? Bukankah mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh? Bunda Maria saat didatangi oleh Gabriel, kamu akan hamil tanpa seorang suami. Mengiyakan itu bukan keputusan yang mudah Bapak Ibu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang sangat taat dengan perjanjian lama akan siap-siap merajam batu siapapun yang hamil di luar nikah. Keputusan yang sulit, betul ya. Yusuf yang sudah senang sekali punya tunangan ya kan, Bunda Maria pada waktu itu ya udah siap-siap mau merit gitu kan, tiba-tiba tahu kalau Bunda Maria hamil. Wah, saya menikah dengan orang yang sudah hamil, enggak mudah. Bisa dipahami ya. Tapi kita bisa melihat bahwa melalui kesulitan-kesulitan mereka, Tuhan itu membuat sebuah cerita yang indah. Sebuah narasi yang indah. Narasi yang memberkati kita. Jadi kalau kita bisa lihat Tuhan itu bekerja melalui kesulitan yang mereka hadapi untuk memberkati kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita bisa melihat hal yang sama? Bahwa Tuhan juga memakai kesulitan kita untuk memberkati orang lain. Apakah Allah hanya bekerja pada mereka saja? Dan Allah tidak bekerja pada diri kita? Enggak mungkin. Apakah hanya Yusuf dan Maria saja garam dan terang dunia? Dan kita bukan? Enggak mungkin, kita juga garam dan terang dunia. Apakah hanya Yusuf dan Maria saja dan para Majus saja yang diberkati Tuhan, yang bisa melihat Kristus, yang bisa melihat rancangan Kristus, yang bisa mendengar firman Tuhan, yang dipakai Tuhan? Enggak juga. Kita juga sama seperti mereka, dikasihi Tuhan, dipilih Tuhan, dan dipakai Tuhan, dan dijadikan sebagai garam dan terang dunia, dan Tuhan ingin mengerjakan rencananya juga di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat Natal yang sebenar-benarnya. Saya yakin kalau kita melihat Natal sebenar-benarnya, justru kita akan melihat keindahan yang sejati. Selama ini kita hanya melihat pohon Natal dengan ornamen yang kelap-kelip, ya Bapak Ibu ya, yang indah, terus di bawahnya ada kado, nampaknya indah gitu kan. Tetapi itu indah keindahan yang sifatnya ornamental, betul ya. Nah, saya rindu bahwa melalui firman Tuhan kita akan sama-sama belajar melihat bahwa Natal itu sesuatu yang sangat-sangat indah, ya kan, melalui kehidupan para orang-orang yang dipakai Tuhan pada waktu itu. Kita akan sama-sama belajar ya, next. Nah, Natal adalah sebuah peristiwa sejarah yang agung. Oke? Peristiwa yang dijanjikan, direncanakan oleh Allah dan dinubuatkan oleh para nabi, bahkan sejak Adam dan Hawa baru saja jatuh dalam dosa, agak sedikit kurang, Allah sudah menubuatkan kedatangan Mesias. Sekali lagi, Natal adalah peristiwa sejarah yang agung, keren, ya. Peristiwa yang dijanjikan, direncanakan oleh Allah dan dinubuatkan oleh para nabi, bahkan sejak Adam dan Hawa baru saja lahir dalam dosa, Allah sudah menubuatkan kedatangan Mesias.
Kenapa Allah harus datang dalam rupa manusia? Ini yang perlu kita ketahui. Saudara-saudara kita yang beragama lain, ya kan, Muslim dalam hal ini percaya bahwa Yesus juga lahir dari seorang perawan Maria. Tetapi mereka menolak kematian Kristus. Problemnya apa dengan penolakan akan kematian Kristus adalah begini. Tujuan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia adalah supaya dia bisa mati untuk menebus dosa kita, Bapak Ibu. Karena Allah tidak mungkin mati. Allah mau dibunuh dengan apapun tidak akan bisa mati. Betul ya? Tetapi dengan dia menjadi manusia, maka kemudian dia bisa mati. Tujuannya apa dia mati? Untuk menggantikan posisi kita ini loh. Iya kan? Karena kita ini berdosa di hadapan Tuhan dan kemudian Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu dia mengirim putranya yang adalah Allah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib menanggung seluruh dosa kita sehingga kemudian kita dipandang sebagai orang yang tak bersalah lagi di hadapan Tuhan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tanya kenapa sih Allah harus lahir sebagai manusia, tujuannya itu. Kita nggak bisa memisahkan Natal dari Paskah. Betul ya? Kita nggak bisa memisahkan kelahiran Kristus dari kematian Kristus. Justru melalui kematian Kristus kita tahu untuk apa dia lahir sebagai manusia. Sudah paham ya? Maka dengan demikian kita juga punya keyakinan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh perbuatan siapa? Oleh perbuatan Kristus. Ya. Nah peristiwa itu dijanjikan, direncanakan, bahkan dinubuatkan. Jadi ini bukan peristiwa yang sifatnya koinsiden. Ini bukan kecelakaan, ini bukan kebetulan. Tiba-tiba Allah bangun dari tidurnya, ya udahlah sekarang ajalah aku turunkan anakku yang tunggal menjadi manusia. Enggak, itu semua by planning. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu kemudian Tuhan berkata kepada Adam, Tuhan berkata pada Hawa, dan Tuhan berkata pada ular. Dia berkata pada ular begini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ya, oke? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Saya singkat saja, ya kan? Anda bisa melihat kalau misalnya dari generasi, ya kan, generasi yang ke-10 meremukkan kepalamu, berarti yang kepalamu itu bukan ular. Mu itu merujuk kepada dia yang di belakang ular itu, yakni iblis. Karena ular, kalau manusia, saya punya keturunan 10, katakanlah saya pelihara ular gitu ya, Bapak Ibu ya, saya pelihara ular gitu, sanca misalnya gitu ya. Terus saya mati nih ya, kemudian saya punya keturunan ke-10. Ular yang saya pelihara pasti juga sudah mati kan? Betul ya? Ular yang saya pelihara sudah mati. Tapi bagaimana keturunan yang ke-10 bisa meremukkan kepalamu? Maka di sini mu bukan bicara mengenai ular gitu loh. Mu bicara mengenai iblis. Dan satu-satunya kita semua keturunan perempuan, tapi satu-satunya manusia yang betul-betul keturunan perempuan saja cuma satu. Yesus. Dan dia akan meremukkan kepalamu. Betul ya? Dan kamu meremukkan tumitnya. Jadi ada satu pertempuran antara ular dengan keturunan perempuan itu. Cuman lukanya berbeda. Yang satu fatal karena yang luka kepalanya hancur, betul ya? Yang satu tumitnya. Oke, terluka tapi tidak fatal, betul ya? Dan Kristus ketika dia bangkit, dia menunjukkan lukanya enggak? Dia tunjukkan lukanya. Tapi enggak fatal, betul ya? Meskipun tangannya berlobang, kakinya berlobang, lambungnya berlobang, Yesus jalannya tidak menutup lambungnya dan terseok-seok, betul ya? Saya bangkit. Saya yakin para murid semua pada kabur gitu kan. Lari gitu kan mereka melihat zombie gitu ya. Oke. Nah, Yesus tidak gitu loh. Yesus menunjukkan bahwa dia bahkan kalau mungkin kita ketemu, jadi kalau mungkin ada orang bertanya, "Pak, dari sekian banyak manusia nanti di sorga, saya mau lihat Yesus itu yang mana?" Gampang, yang tangannya berlobang, betul ya? Jadi gimana caranya Pak saya bisa ngelihat mana Yesus? Setiap ketemu orang, sapa, hai gitu kan, hai gitu, high five gitu kan, high five gitu kan. Oh tangannya nggak berlobang, tangannya nggak berlobang. Kalau begitu high five tangannya berlobang, Yesus gitu kan. Mungkin begitu ya. Karena Yesus mempertahankan luka itu sebagai bukti bahwa dia adalah anak domba yang telah tersembelih bagi kita. Bisa dipahami ya. Jadi Natal bukan satu peristiwa yang terjadi begitu saja, tapi itu direncanakan oleh Allah bahkan sejak Adam dan Hawa. Bahkan kalau kita mau lihat di Alkitab, bahkan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yesus sudah ditentukan sebagai juru selamat. Dan para nabi juga menubuatkan kedatangannya. Natal bukan satu peristiwa yang seperti Indonesia merdeka saat misalnya Presiden Soekarno diculik para pemuda, lalu kemudian akhirnya tanggal 17 Presiden Soekarno dan Bung Hatta memproklamasikan Indonesia merdeka. Nah itu baru peristiwa itu sifatnya nggak terduga, betul tidak?
Oke, insiden itu mungkin peristiwa yang baik, yang unik, yang agung bagi bangsa kita, tapi itu bukan peristiwa yang direncanakan. Jadi nggak terlalu agung dibanding Natal menurut saya. Betul ya? Nah, Natal sangat agung karena apa? Jauh-jauh hari dari generasi-generasi dijanjikan dan direncanakan dan terjadi, dan kita bisa merayakannya sekarang. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah ketika peristiwa agung itu terjadi, yang menarik begini loh. Allah tidak menggunakan orang-orang yang hebat. Allah nggak gunakan Herodes Pak yang hidup pada waktu itu. Allah juga tidak gunakan Kaisar Octavius, Kaisar Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Ya kan? Allah tidak menggunakan Imam Kayafas pada waktu itu. Allah menggunakan orang-orang yang kecil ini loh, orang-orang yang lemah untuk mengerjakan karya yang besar. Maka mungkin bagi kita pribadi jangan minder gitu loh. Kita mungkin kecil ya, mungkin kita nggak seberapa terkenal dibanding orang lain gitu ya. Pernikahan kita nggak sebesar pernikahannya Kaisang misalnya. Itu kirapnya itu luar biasa gitu ya. Ya mungkin kita nggak sehebat mereka, tetapi itu tidak menghentikan Allah untuk menggunakan kita. Bisa dipahami ya? Itu tidak menghambat Allah untuk membuat sebuah karya yang agung. Itu tidak menghambat Allah di dalam mengerjakan rencananya atas dunia ini melalui kita. Tak tolong, next. Dalam peristiwa Natal kalau Bapak Ibu lihat ya kan, saya akan ceritakan sedikit keindahan Natal yang sifatnya tidak ornamental ya. Sebelah kanan itu adalah gembala, sebelah kiri adalah orang Majus ya, tetapi saya beritahu ini gambarnya salah. Maksudnya bukan begini. Gembala memang menemui Yesus saat dia masih bayi. Oke, tapi para Majus tidak menemui Yesus saat bayi. Ya kan? Waktu itu Yesus sudah disebut dengan anak, betul enggak ya? Oke. Karena peristiwanya sudah bukan sudah lebih ya, hampir mendekati 2 tahun yang lalu, makanya kemudian waktu Herodes mendengar ada Raja Israel yang baru lahir, maka Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Bisa dipahami ya? Oke? Karena ketika orang Majus ini melihat bintang itu, kan bintang itu kan muncul saat Yesus lahir ya. Oke? Nah, itu kan mereka butuh perjalanan. Karena orang Majus ini berasal dari Iran, ya, mereka bukan orang Yahudi, mereka dari daerah Iran, Majusi, mereka dari suku yang dihargai sejak zaman Babilonia, dan kemudian Babilonia dikalahkan oleh Syria, ya kan? Nah, orang Majusi ini dihargai sebagai orang kelompok pintar, ya kan? Nah, dari mana ke orang Majus tahu akan datangnya Mesias? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah sering ya mendengar ini dari nubuatan yang ada di kitab Taurat. Ya kan? Kok bisa? Karena dulu 800 tahun sebelum Yesus lahir, Daniel pernah menjadi ketua orang Majus. Jadi kemungkinan Daniel memasukkan kitab perjanjian lama Taurat ini ke dalam perpustakaan Majus. Sehingga orang Majus tahu ketika mereka melihat bintang terbit di atas Israel, mereka ingat dengan tulisan yang ada di buku yang diwariskan oleh Daniel. Jikalau bintang terbit di atas Israel, maka tongkat kerajaan Israel akan muncul. Ya kan, raja akan berkuasa gitu kan. Makanya mereka kemudian mendatangi Israel. Cuma mereka tidak tahu di mana tempatnya. Kenapa? Karena yang menubuatkan lokasi kelahiran itu adalah nabi yang hidup setelah Daniel. Jadi mereka nggak punya catatannya, maka mereka konsultasinya ke Herodes. Betul ya Bapak Ibu ya, tapi saya skip dulu sampai di situ. Nah next, yuk kita lihat gambaran yang indah. Kematian Kristus juga Anda bisa lihat ya kan, orang Romawi dan orang Yahudi sama-sama menyalibkan Yesus. Setuju ya? Saat Yesus lahir, gembala mewakili orang Yahudi menemui Yesus. Orang-orang Majus yang mewakili orang-orang non-Yahudi bukan bangsa pilihan, ya kan? Seperti Anda dan saya ini bukan bangsa pilihan, kita orang Indonesia, kita bukan bangsa pilihan, tapi diwakili orang Majus menyembah Yesus saat dia lahir. Waktu Yesus mati, Yesus juga dibunuh oleh 2 jenis bangsa, bangsa pilihan dan bangsa bukan pilihan. Artinya Yesus lahir ke dunia ini untuk seluruh bangsa. Dan Yesus mati juga menanggung kesalahan seluruh bangsa, dan dia juga mati untuk seluruh bangsa. Indah bukan? Indah, tapi sekali lagi bukan melalui orang-orang hebat. Kita akan lihat ya,
pembacaan kita. Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, next, tak tolong. Sama-sama kita baca ya Bapak Ibu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu maksud saya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Saya baca dari sini, terlalu kecil di sini. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke, nah yang menarik adalah begini Bapak Ibu, jadi waktu malaikat Gabriel mendatangi Maria bahwa kamu akan mengandung, itu peristiwanya di mana Bapak Ibu? Nazaret atau Bethlehem? Nazaret. Ketika Yusuf hendak menolak Maria, sudah hamil duluan gini mau jadi istriku gitu kan. Terus di dalam mimpinya dia didatangi oleh malaikat bahwa yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Peristiwanya di mana? Bethlehem atau Nazaret? Nazaret. Sedangkan Mesias harus lahir di mana? Bethlehem. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kemudian Kaisar Agustus ini punya ide. Ya apa sih cara ngumpulin pajak yang bagus? Dibuat sensus berdasarkan kota kelahirannya masing-masing. Jadi kamu lahir di sana, kamu daftarnya di sana. Maka dia gedok palu, ya kan, kemudian para hulu balang pembawa pesan gitu kan, perintah dari Kaisar Agustus, semua harus kembali ke kota kelahirannya. Jadi yang lahir di Semarang harus balik ke Semarang, yang lahir di Jombang harus balik ke Jombang, ya kan, yang lahir di Nganjuk ya harus balik Nganjuk, meskipun dia lama di Surabaya harus balik ke sana. Sekaligus Bethlehem memang dikenal sebagai kota keluarga Daud di situ. Sehingga dengan demikian diperkuatlah bahwa memang Yesus benar-benar adalah keturunan Daud. Duh, kenapa? Bapaknya orang Bethlehem. Bisa dipahami ya? Maka Yesus benar-benar keturunan Daud dan memang garis Mesias harus berasal dari Daud. Keren ya? Jadi kalau kita bisa melihat di sini ya kan nampaknya sepertinya peristiwa historis saja, seperti peristiwa natural saja. Kalau Bapak Ibu mungkin cek di sejarah memang benar Romawi pada waktu itu sedang merapikan administrasi dan mereka melakukan sensus terhadap penduduk-penduduk jajahannya. Itu terbukti secara historis. Tapi yang menarik bagi kita adalah kita bisa melihat sejarah sendiri Tuhan atur sedemikian rupa untuk menggenapi rencananya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Saya dari sini melihat ternyata Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang mampu menghentikan badai, menghentikan laut, Tuhan yang mencipta batu, mencipta alam, mencipta binatang, mencipta manusia. Tuhan juga adalah Allah yang berkuasa atas aliran sejarah dunia ini. Saya tidak tahu kenapa, tetapi yang pasti peristiwa ini justru menggenapi sebuah nubuatan yang sangat hebat. Nah yang menarik adalah, minta tolong next. Perjalanannya itu loh Bapak Ibu, nggak gampang. Tak tolong next, ya kan saya berikan satu peta. Wah ini saya tag Google Map ini kan. Oke saya mau cek gitu kan. Ternyata dari Nazaret ke Bethlehem itu kalau jalan kaki tanpa henti 31 jam. Ya kan? Tapi Anda harus tahu, satu ya pasti berhenti kan, oke. Dan yang kedua adalah membawa Bunda Maria yang sedang hamil. Dan ini kayaknya hamil tua ya, betul ya. Karena mendekati nyampe Bethlehem sudah ini. Nanti bisa bayangkan, pada waktu itu belum ada AirAsia. belum bisa pesan Gojek, Grab, betul lah ya. Nggak bisa loh Bapak Ibu. Dan mereka harus berjalan kalau sesuai dengan gambar tadi, misalnya naik keledai, ibu hamil naik keledai. Saya waktu bonceng istri saya saja Bapak Ibu yang hamil, aduh susahnya setengah mati. Sebagai sopir saja susah gitu kan. Ada jeglongan dikit ya, Anda tahulah jalan Surabaya ya, beberapa tahun yang lalu gitu kan. Ya kan, jalan sedikit gitu, geluduk gitu kan, aduh sakit gitu kan.
Pelan sedikit, padahal itu sudah paling pelan Bapak Ibu, menurut saya pada waktu itu kan. Kadang-kadang kalau sudah jegluk dikit gitu, keplak kepala saya, plok gitu kan, aku bawa anakmu gitu kan. Jadi saya nggak cuma membayangkan penderitaan si Maria, tapi Yusuf juga bagaimana. Dan Yusuf naik keledai, ya kan, Bunda Maria naik keledai. Dan itu keledai itu kalau jalan enggak sehalus naik sepeda, betul ya Bapak Ibu? Belum lagi jalannya belum jalan aspal, masih jalan setapak, kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang juga mungkin siapa tahu di perjalanan tidak ada penginapan atau mungkin tidak ada tempat perteduhan. Jadi kalau boleh saya bayangkan mungkin paling enggak 1 minggu perjalanan lah mereka. Harus berhenti dan sebagainya. Sangat melelahkan, capek. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Pada saat Bunda Maria dipakai Tuhan, Yusuf juga dipakai Tuhan. Ya kan? Tuhan tidak kasih fasilitas yang spesial buat mereka. Bisa paham ya? Tiba-tiba kemudian datang malaikat gitu kan, saya supir Grab dari sorga misalnya gitu ya. Hari ini dari Nazaret tinggal masuk saja kereta kuda ini, kamu akan sampai ke Yerusalem atau sampai ke Bethlehem dengan cepat. Fasilitas khusus buat Anda. Anda ya Bapak Ibu ya? Mereka juga mengalami kesulitan seperti manusia pada umumnya. Mereka juga mengalami tantangan seperti manusia pada umumnya. Sama seperti yang lain. Saya kira mungkin ada juga tetangga Maria atau tetangganya Yusuf yang juga mengalami hal yang sama. Tuhan izinkan mereka tidak mendapatkan fasilitas yang spesial. Sama kok, sama. Bisa dipahami ya? Tetapi yang menarik adalah melalui kesulitan mereka, perpindahan dari Nazaret ke Yerusalem menggenapi sebuah peristiwa yang sangat-sangat besar. Next. Ini yang digenapi. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini juga menjadi rujukan para orang-orang Majus yang mendatangi Herodes. Kami mau ketemu Mesias, Raja. Herodes sudah angkat jubahnya. Sayalah Raja Israel. Oh sorry bukan Anda, karena dia baru lahir. Anda wis tuwek banget, gak cocok gitu ya. Lalu kemudian Herodes memerintahkan ahli Taurat, tolong cek. Ya kan? Mereka melihat bintang, yakin Raja Israel datang sesuai dengan ada yang di kitab Taurat. Sekarang kamu cek di kitab yang lain mana. Lalu mereka buka kitab Mika. Kenapa orang Majus tidak tahu Bethlehem? Karena Mika hidup ratusan tahun setelah Daniel. Mereka tidak punya bagian ini. Kalau mungkin orang-orang Majus sudah membaca ini, mungkin mereka tidak mampir ke Herodes. Betul lah Bapak Ibu ya. Nah untuk mampir ke Herodes supaya Anda tahu, waktu itu Persia, orang Majus ini kan orang Persia. Persia sama Romawi itu musuhan. Loh, Anda bisa bayangkan lah, menghadap raja yang merupakan musuh negara Anda. Enggak gampang loh. Kita pikir, oh kayaknya perjalanan indah, senyum-senyum gitu ya, bawa hadiah. Kayak anak kecil sekolah minggu yang menemui bayi Yesus di depan gedung gereja gitu ya, di panggung. Kayaknya begitu, sebenarnya enggak itu loh. Mereka harus menemui raja yang, Anda tahu Herodes suka membunuh ya kan. Raja yang merupakan musuh bangsa Anda gitu kan. Tetapi karena mungkin pada waktu itu para Majus juga disertai oleh prajurit Persia, mungkin Herodes tidak mau berperang pada waktu itu. Ya kan? Maka kemudian Herodes memutuskan menanyakan kepada para ahli Taurat, dan ahli Taurat memberitahu menurut Mika dia lahir di Bethlehem. Maka kemudian para Majus menemui Yesus di Bethlehem. Karena jaraknya yang berbeda, makanya kemudian mereka menemui Yesus bukan di palungan lagi. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Bukan di palungan lagi. Tetapi yang menarik dari ayat ini sekali lagi, Tuhan memilih kota yang terkecil untuk menyatakan karyanya yang besar. Mungkin Anda merasa diri Anda mungkin bukan siapa-siapa. Mungkin Anda merasa diri Anda mungkin nothing gitu ya. Saya nggak punya talenta apa-apa Pak, saya nggak punya karunia apa-apa, saya nggak punya jabatan apa-apa. Tapi percayalah bahwa Tuhan sendiri sudah dari dulu sampai sekarang di dalam menyatakan pekerjaannya yang besar, untuk mengagungkan dirinya yang besar, untuk membesarkan namanya. Dia selalu memilih yang kecil-kecil ini loh. Bahkan kota kelahiran Mesias pun dipilih yang kecil. Bisa dipahami ya? Di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Yang, sekali lagi ini penting sekali, kenapa bayi Yesus itu disembah para Majus? Bayi kok disembah sih?
Kami itu loh ngerayakan Natal, bayi loh, bener-bener bayi loh, menungso, manusia. Lah apa mbok sembah? Mika sendiri sudah menyatakan bahwa permulaannya sudah sejak purbakala. Dinosaurus itu kan zaman purba. Sebelum manusia hidup kalau menurut biologi, ya kan. Wah, dinosaurus itu sebelum manusia. Nah, sebelum dinosaurus siapa? Ya ini kan. Yang lahir di kandang domba, yang lahir dari perut Bunda Maria, itu bukan yang orang yang seperti manusia biasa. Dia itu sudah ada sejak zaman dulu. Ini Mika yang ngomong. Jadi kita tidak mengangkat Tuhan menjadi manusia. Kita mengamini bahwa Tuhan menjadi manusia, bisa dipahami? Kita nggak mengangkat Tuhan. Banyak ini orang mengatakan orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu apa, dia angkat manusia jadi Tuhan. Enggak, bahkan yang menubuatkan kelahirannya di Bethlehem, seorang nabi yang kita kenal bernama Mika mengatakan dia itu sudah ada sejak zaman purba. Sebelum manusia ada, sebelum binatang ada, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sudah ada. Dia adalah Allah. Sejak dahulu kala, diulang 2 kali. Ditekankan sekali lagi. Jadi kayak gini, kamu itu pinter ya, gitu kan. Dengan kamu itu pinter banget. Nah itu kan, itu berarti benar-benar pinter, betul ya? Ya kan, kalau Jawa agak lain, kamu itu bodoh, kamu itu buwo, tambahi o gitu kan. Itu penekanannya orang Jawa seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia gitu, kamu itu pandai, sangat pandai sekali. Berarti memang orang itu benar-benar pandai gitu loh. Nah, yang lahir permulanya sejak dahulu kala, sejak purbakala, sejak dahulu kala, diulang 2 kali bahwa yang lahir adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah kenapa kemudian malaikat hadir pada saat Yesus lahir dan orang-orang maju sujud menyembah Dia. Jadi kita bisa melihat bahwa karya Tuhan yang besar dikerjakan oleh Allah, ya kan, dengan kekuatannya yang besar dia mengatur sejarah dan dia menggunakan orang-orang yang tidak dipandang pada waktu itu. Nah, poin yang pertama, Allah itu next, ya kan, Allah itu layak untuk ditaati. Tadi kita sudah belajar, kenapa dia layak ditaati? Karena dia nggak hanya berkuasa pada alam saja, dia nggak berkuasa pada manusia saja, dia tidak berkuasa pada hal yang fisik. Bahkan sejarah manusia pun Tuhan atur. Tuhan tempatkan umat-umatnya pada zaman dan waktu yang tertentu untuk menyatakan rencananya, untuk mengerjakan rencananya. Saya paham ya Bapak-Ibu? Maka dengan demikian keberadaan Anda dan saya di dunia ini not by an accident. Setiap kita direncanakan oleh Tuhan. Saya dulu pengen Bapak Ibu lahir sebagai warga Australia, betul ya? Pergi ke Australia lihat, aduh kenapa sih Tuhan saya nggak lahir sebagai orang Australia gitu kan? Ya kan? Pergi ke Singapura, aduh Tuhan kenapa kok saya tidak jadi warga Singapura gitu? Pergi ke India, saya bersyukur Tuhan saya warga Indonesia. Memang manusia itu begitu gitu. Ya kan manusia itu begitu gitu kan. Jadi apa yang kita pelajari dari sini? Percayalah begini loh Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu punya rencana. Saya dulu ya tahu saya Tuhan punya rencana. Tetapi akhirnya saya bersyukur bahwa Tuhan itu punya rencana begini. Tuhan itu punya rencana dan dia menempatkan kita di dalam rencananya. Kalau Bapak Ibu membuat sebuah planning dan menempatkan sesuatu di dalam planning itu, berarti benda yang Anda tempatkan itu berfungsi. Setuju? Ya kan? Ada orang misalnya ngasih tumpukan batu misalnya. Batu kali lah Bapak Ibu di depan dia. Dan di situ saya lihat, sedang bikin pondasi. Berarti batu itu berharga enggak Bapak Ibu? Boleh enggak saya ambil sebagai tetangga gitu kan? Buat, kasih taman saya biar lebih indah lah, kasih ornamen. Enggak ya? Enggak. Tapi kalau misalnya ada di kali, sungai, batu-batu itu berserakan, boleh enggak saya ambil? Boleh, karena batu itu tidak bernilai bagi siapapun. Tidak berharga, tidak di dalam sebuah rencana. Nah karena Tuhan itu punya rencana atas sejarah dunia ini, maka keberadaan kita di dunia ini bukan by an accident. Anda dan saya ada di dalam planningnya Tuhan. Setiap kita itu punya fungsi di hadapan Tuhan. Maka ketika kita berkata, saya useless, saya tidak berguna, itu kira-kira mendukung Tuhan
atau menantang Tuhan Bapak Ibu? Sering kan kadang-kadang kita begitu ya, saya pun kadang-kadang gitu, kok saya rasanya percuma ya Tuhan, kok saya ini nggak berguna ya Tuhan, kok saya ini nggak berfungsi, saya nggak ada artinya. Itu sebenarnya kita sedang mendukung Tuhan atau sedang menantang Tuhan. Kalimat itu sedang menantang Tuhan. Itu kalimat yang menghentakkan saya waktu saya mendengar John Piper berkata, inferior is sin. Ya kan, nggak pede itu sebenarnya dosa. Kenapa? Karena kita menolak apa kata Tuhan dan tidak mengamini apa yang menjadi kalimat Tuhan. Loh, tapi kalau memang Tuhan punya rencana, Pak, seperti apa gerakannya? Saya pernah nanya waktu saya ambil kursus di apologetika di mana di India, itu kan saya pernah tanya itu kan sama tutor saya gitu kan. Gimana Anda menggambarkan kedaulatan Tuhan di dalam sejarah? Dia kasih gambarnya yang bagus. Seperti anak kecil yang main catur sama master chess. Jadi sama juara catur gitu ya. Saya mau tanya, yang mengendalikan permainan siapa? Juara catur kan? Tapi saya mau tanya, anak itu bermain secara natural enggak? Segenap hati enggak? Segenap hati. Dia pilih langkah-langkah, pion-pion yang terbaik, strategi yang terbaik dia lakukan. Betul tidak? Nah seperti itu hidup kita. Kita berusaha memilih yang terbaik, kita berjuang, kita hidup secara natural. Tetapi kita tahu bahwa setiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Maka dengan demikian kita tahu bahwa dalam setiap keadaan, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak kita ekspektasikan, kita yakin itu masih di dalam kedaulatan Tuhan. Itu masih di dalam rencana Tuhan. Yang mungkin kita tidak tahu apa itu. Yang mungkin kita tidak mengerti bagaimana itu. Tetapi kalau kita melihat Natal, kita tahu bahwa rencana itu mengandung narasi yang indah yang suatu saat kita akan tahu. Bisa dipahami, Ibu? Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau bahkan sampai mati kita tidak tahu. Setelah kemudian kita bangkit dari kematian, baru kita tahu rencanamu indah Tuhan. Planningmu indah Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Nah, Allah itu juga akan menggenapi janjinya. Yang menarik ini, di tengah-tengah mungkin kesulitan kita, percayalah bahwa Allah itu juga akan menggenapi seluruh janjinya, sama seperti ia telah berhasil menggenapi nubuatannya. Menggenapi nubuatan sama menggenapi janji, gampang, mana yang lebih mudah Bapak Ibu? Menggenapi nubuatan sama menggenapi janji, mana yang lebih mudah? Ayo, saya ngomong sama Om Yo, saya nubuat, Om Yo, tahun depan jadi ketua RT. Nubuat ya. Terus, Om Yo, tahun depan saya akan menemani Om Yo selama 1 bulan. Mana yang lebih mudah? Nubuat atau janji? Janji. Saya nggak bisa ngatur orang untuk milih Om Yo jadi ketua RT, betul ya? Tapi menemani Om Yo bisa. Saya mau tanya, bagaimana gini, sehubungan dengan Allah, lebih mudah mana Allah menggenapi nubuatan sama menggenapi janji? Lebih mudah janji. Tetapi nubuatan yang lebih sulit menurut hitungan-hitungan kita, Allah berhasil menggenapinya secara sempurna. Betul tidak? Maka dengan demikian kita yakin bahwa janjinya juga akan digenapi secara sempurna. Karena nggak terlalu sulit bagi Allah untuk menggenapi itu, bisa dipahami? Karena Allah telah membuktikan bahwa atas nubuatan-nubuatannya dia genapi sedemikian rupa. Seluruh nubuatan dalam perjanjian lama sehubungan dengan kelahiran Yesus tepat. Bahkan sampai kotanya pun tepat. Orang-orangnya pun juga tepat, dirujuk dengan tepat. Dan pada waktu itu muncul ide dari kaisar untuk supaya menyensus bangsa. Dan ternyata itu menggenapi rencana Tuhan secara tepat. Maka dengan demikian janji penyertaannya, janji bahwa dia akan melepaskan kita dari kesulitan kita, janji bahwa dia akan memberikan jalan keluar, janji dia akan memberikan damai sejahtera, janji dia akan memimpin dan menuntun kita. Percayalah, dia akan menggenapinya secara sempurna juga. Karenanya Allah itu layak untuk dipercayai dalam segala hal. Bagaimana kita harus taat? Ya mau gak mau taat diawali dari percaya, betul ya? Kita yakin bahwa Allah akan membela kita. Kita yakin Allah akan mengangkat kita. Kita yakin bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Next. Tapi itu kan Natal, Pak. Satu nubuatan saja yang saya beritahu Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ke Israel coba kunjungi bait Allah ini ya. Oke.
Untuk apa? Coba Anda lihat. Yesus sendiri sudah menubuatkan. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sebelah kanan itu maket bait Allah yang sesungguhnya. Ya kan, maksudnya seharusnya sebelum dihancurkan. Baru tahun 75 dihancurkan. Anda bisa melihat kondisinya sekarang seperti ini. Yang dibangun bukan lagi bangunan orang Yahudi, tapi bangunan agama lain. Sedih ya rasanya ya. Kenapa sih kok nggak Yahudi? Tapi ternyata keberadaan ini sudah menggenapi nubuatan Yesus Markus 13 ayat 2 dan Matius 24. Anda bisa lihat. Jadi sekali-sekali datang ke sana dan klaim, wah, nubuatan Yesus digenapi. Kalau nubuatannya saja digenapi, apalagi janjinya. Bagi saya sejarah adalah prasasti penggenapan Tuhan yang sejati, penggenapan Tuhan yang sempurna. Ya kan? Jadi prasasti untuk mengingat, oh ya, kalau nubuatan yang sulit saja digenapi, apalagi janji dia menyertai saya, pasti nggak terlalu sulit bagi dia. Next. Tetapi ketaatan juga menuntut harga. Tadi kita sudah lihat, panggilan yang besar atas Maria dan Yusuf tidak membebaskan mereka dari kesulitan. Ikut Tuhan, bebas dari masalah. Kok saya tidak melihat itu pada Yusuf dan Maria ya? Bukan saya tidak percaya. Tuhan bisa membebaskan, Tuhan bisa memulihkan kita kapan saja. Tetapi Tuhan tidak memberikan fasilitas yang spesial. Bisa dipahami ya? Dalam hal ini loh ya, dalam hal kesulitan ini ya. Seperti ini ya. Oke, karena Maria Yusuf juga harus berjalan. Hamil-hamil Bapak Ibu. Posisi hamil tua, perjalanan jauh. Dan itu berbahaya, bisa jadi nubuatan Tuhan tidak tergenapi, betul tidak? Ya apa kalau misalnya brojol di tengah jalan? Yusuf nggak tahu obat-obatan, lalu kemudian Yesus mati. Betul lah? Artinya bahwa Bunda Maria bukan hanya mengalami kesulitan, tetapi juga memiliki kehidupan yang penuh dengan resiko. Tetapi kita bisa melihat kondisi hamil jalan jauh, Tuhan jaga, betul tidak? Karena Tuhan sudah berjanji harus lahir di Bethlehem. Betul ya? Dan kemudian hal ini juga sama bagi kaum Majus. Ya kan? Mereka harus menemui Herodes, mereka harus siap-siap mati, tapi kerinduan mereka ketemu dengan Mesias jauh lebih besar daripada ketakutan mereka. Bisa paham ya? Kerinduan mereka untuk melihat ayat firman Tuhan tergenapi jauh lebih besar daripada kekhawatiran mereka. Itulah yang membuat mereka kemudian berani. Kenapa kita berani menemui mereka yang menyakiti kita? Kenapa kita berani menemui mereka yang jahat kepada kita? Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam, betul ya? Tuhan akan bela. Tuhan akan pulihkan relasi kita. Betul ya? Kita tahu bahwa Tuhan yang akan angkat nama baik kita nanti. Bisa dipahami ya? Karena saya sendiri sedang bergumul dengan hal begini. Kenapa sih Tuhan harus mengampuni mereka gitu loh? Kenapa sih saya harus mengampuni? Kayak taat pada Tuhan itu bukan sesuatu yang apa ya? Kalau ngasih uang ke sedekah ke pengemis enak ya, ringan ya Bapak Ibu ya. Kasih, enteng, haleluya, saya orang baik, betul ya. Tapi perintah Tuhan kan gak cuma itu, mengampuni mereka yang menganiaya kamu, berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Itu gak gampang, itu sulit. Tetapi kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu bahwa satu, peristiwa ini juga di dalam rencana Tuhan. Peristiwa ini tidak membuktikan bahwa Tuhan itu sedang lepas kendali. Apa Lex? Lu gak ngerti aku Lex, bukan. Saya yakin bahwa semua terjadi di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan bahwa Tuhan sedang berperkara juga atas saya. Tuhan sudah punya planning, Tuhan mungkin sedang memproses saya. Sehingga dengan demikian orang-orang Kristen memandang masalah bukan dengan cara yang negatif, tapi selalu dengan positif. Pasti ada yang aku pelajari, pasti ada yang harus aku ubah, pasti ada yang harus aku bereskan dalam hidupku. Bisa dipahami Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Kesulitan tidak menunjukkan bahwa Allah tidak bekerja atau tidak mengasihi kita. Justru bisa jadi Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Mungkin Bunda Maria sama Yusuf, ya kan? Kita ini kan dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, membawa juru selamat kepada seluruh bangsa gitu kan. Kok perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu aduh. Nanti nek brojol tengah jalan piye? Kamu juga harus hati-hati loh. Iya marah gitu ya. Anda bisa lihat diskusi seperti itu.
Tetapi kita bisa melihat Bunda Maria dan Yusuf taat kepada Tuhan dan juga taat kepada otoritas. Meskipun sulit, tetapi mereka yakin bahwa ini sedang mengerjakan narasi yang indah atas dunia ini. Ini sedang mengerjakan rencana Tuhan yang indah. Kesulitan tidak menandakan bahwa Tuhan jauh dari kita. Bisa jadi dia sedang dekat dan sedang mengoperasikan sesuatu, membereskan sesuatu, atau membersihkan sesuatu. Kesulitan tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin melalui itu Tuhan sedang bekerja. Next. Paul David Tripp, salah satu penulis favorit saya, Bapak Ibu mungkin bisa baca buku renungannya cukup bagus, ya kan, rahmatnya selalu baru tiap hari, nah itu ya, bahasa Indonesia seperti itu. Kita lupa bahwa tujuan utama Tuhan bukan mengubahkan situasi atau relasi kita agar kita menjadi bahagia, tetapi mengubah kita melalui situasi dan hubungan kita agar kita menjadi kudus. Saya paham ya? Tujuan utama Tuhan itu bukan membuat kita happy. Saya membaca buku dulu, ya buku itu salah ternyata. Saya ini anak raja, saya pesen tiket bisnis pesawat, ya kan? Penuh. Saya pesen tiket ekonomi, ternyata dapatnya bisnis. Anak raja pasti dapat parkir VIP, gitu kan? Jadi biarpun kiri kanan ada lowongan, saya nyari yang VIP. Ternyata ada yang kosong, gitu kan? Ternyata kok saya lihat di dalam Alkitab tidak seperti itu, gitu loh, ya kan? Bahwa kita tidak mendapatkan fasilitas yang istimewa, tetapi melalui kesulitan-kesulitan yang sama seperti orang lain alami, kita belajar sesuatu itu yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Sudah pahami? Ketika kita kemudian diproses Tuhan, kita menjadi kudus. Ketika orang lain mengalami pergumulan yang sama tanpa Tuhan, mereka tidak jadi apa-apa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu perbedaan. Mereka yang tanpa Tuhan ketika mereka mengalami proses yang sama seperti kita, mereka tidak menjadi apa-apa, bahkan bisa jadi lebih buruk. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan seperti mereka, kita menjadi lebih kudus. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita mau lihat target utama Tuhan bukan membuat kita happy, tapi membuat kita kudus. Roma 8 ayat 28, next. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam segala sesuatu, Allah itu bekerja, mendatangkan apa? Kebaikan. Apa itu kebaikan? Kalau Bapak Ibu lihat Roma 8 ayat atasnya, mereka yang dipanggil, dipilih, dan sebagainya, mereka semua dijadikan serupa dan segambar dengan anak-anaknya. Artinya apa? Segala proses dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan karena Allah mengerjakannya. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Next, poin yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Ketaatan kita itu menuntun pada narasi Allah yang indah. Allah Allah tidak berhenti bekerja saat malam Natal. Ia terus bekerja sampai sekarang Bapak Ibu. Sama dia bekerja pada Yusuf dan Maria, dia juga bekerja pada kita. Pemahaman bahwa Allah berdaulat menyadarkan kita bahwa kita ada bukan karena kebetulan. Semua ini di dalam rencana Tuhan. Mungkin Bapak Ibu akan sulit memahaminya. Tetapi percayalah bahwa ketika kita tahu bahwa ini semua di dalam kedaulatan Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak akan hancur karena masalah ini. Bisa dipahami ya? Karena Tuhan siap untuk menatang kita, betul tidak? Tuhan siap untuk mendukung kita, Tuhan siap untuk membela kita. Apalagi sejak kita adalah garam dan terang dunia. Kita semua ini ditaruh Tuhan. Kan kalau Bapak Ibu pasang lilin satu, pasti akan siapkan cadangan, betul tidak? Ya kan? Supaya kalau ini mati, dinyalakan, tancapkan lagi. Besok, tancapkan yang lain lagi. Oh habis, beli lagi cadangan, betul ya Bapak Ibu ya? Nah Tuhan itu ingin ada garam dan terang di sepanjang masa. Berarti keberadaan kita di dunia ini, bagaimana? Ya seperti lilin tadi. Kenapa kita nggak lahir 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu? Karena mungkin Tuhan menginginkan kita menjadi lilin di era sekarang, di zaman sekarang. Karena sama seperti kita nggak ingin ada lilin itu berhenti, ya kan, maksudnya terang itu nggak berhenti dari rumah kita, maka Tuhan juga menginginkan garam dan terang selalu ada di sepanjang masa. Dan Tuhan menempatkan kita di masa sekarang. Dan ketaatan kita mengerjakan narasi tersebut. Perhatikan baik-baik. Meskipun susah, meskipun sulit, ketaatan kita turut menggenapi rencana Allah.
Kita nggak hebat Bapak Ibu, kita nggak luar biasa amat lah gitu lah. Tapi yang hebat itu adalah rencana Tuhan. Tetapi anugerah yang besar yang Tuhan berikan adalah di dalam penggenapan itu Tuhan menyertakan kita. Bisa dipahami ya? Itu satu privilege, itu satu hak istimewa. Ya kan? Planning Tuhan bagus, kuasa Tuhan besar. Tapi dalam proses itu Tuhan melibatkan kita. Dan yang Tuhan tuntut dalam keterlibatan itu cuma satu, taat di dalam segala hal. Saat orang lain menyakiti, kita mengampuni. Saat orang lain menfitnah, kita berserah pada Tuhan, menantikan Tuhan. Saat kita sakit, kita menantikan Tuhan. Saat orang lain mungkin sedang menyakiti kita, kita menantikan pembalasan dari Tuhan. Kita taat saja. Taat saja. Next. John MacArthur mengatakan begini, Tuhan menyelesaikan hal-hal besar melalui orang-orang yang lemah. Apa yang dituntut dari umatnya adalah roh yang taat, bukan daftar karunia dan kemampuan yang luar biasa. Bisa dipahami ya? Bukan itu yang dicari Tuhan. Boleh kita punya daftar karunia, wah karunia melayani, karunia ini, boleh. Punya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Jerman, bahasa roh misalnya, bahasa yang lain misalnya gitu kan, boleh gitu kan. Tetapi yang Tuhan tuntut dari orang-orangnya adalah roh yang taat. Dan Tuhan selalu menyelesaikan atau mengerjakan karya yang besar melalui orang-orang yang demikian. Next. Kristus sendiri adalah teladan kita loh Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia ini juga menggenapi rencana Tuhan. Betul ya? Dan di dalam penggenapannya atas rencana Tuhan, Yesus memberikan teladan dengan ketaatan yang mutlak. Bahkan di dalam hal-hal yang sangat sulit. Betul tidak? Salah satunya adalah saat Yesus di Taman Getsemani, next. Ya kan? Dia tahu apa yang harus dia alami. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia lewati nantinya. Karenanya dia takut dan gemetar. Sehingga kemudian saking takut dan gemetarnya ini Bapak Ibu, pembuluh halus yang di area kulit itu pecah. Ya, sekarang medis sudah mendukung ini. Orang bingung, kok bisa sih orang berkeringat sambil berdarah? Sekarang penemuan medis mendukung ini. Ada seorang pelaut yang dalam badai yang besar itu Bapak Ibu, dia tuh pegangan tiang itu sampai dia mengeluarkan darah. Ada juga anak kecil yang dalam Perang Dunia Kedua, dia masuk ke dalam kolong itu berkeringat sambil mengeluarkan darah. Jadi artinya bahwa berkeringat dan mengeluarkan darah itu satu ketakutan yang luar biasa. Bahkan Yesus juga berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus memilih untuk taat. Dia berkata apa? Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan punya rencana yang besar melalui Yesus. Tetapi rencana yang besar melalui Yesus itu hanya bisa dijalankan dengan ketaatan Yesus yang mutlak pada Bapanya. Termasuk ketaatan di dalam kesulitan dan ketakutan yang besar. Maka ini adalah panggilan bagi kita, ya kan, model bagi kita, bahwa ketika kita mengalami kesulitan bukan berarti Tuhan jauh, tetapi mungkin yang Tuhan rindukan adalah kita taat di tengah-tengah kesulitan itu. Dan percayalah bahwa ketaatan kita yang sangat sulit itu mengerjakan narasi Allah yang indah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh tahu bahwa Tuhan Kau memakai Yusuf dan Maria bukan karena potensi mereka, bukan karena kehebatan mereka, tapi Engkau tahu bahwa mereka mau taat di dalam segala hal. Kami percaya juga Tuhan sama seperti Engkau menggunakan Yusuf dan Maria untuk menyatakan rencana yang agung Tuhan. Engkau juga memakai kami. Engkau juga menggunakan kami Tuhan untuk menyatakan narasi-Mu di dalam sejarah dunia ini. Pimpin dan tolong kami Tuhan untuk taat Tuhan. Biarpun kami dalam posisi yang sulit Tuhan, dalam posisi mungkin bangkrut Tuhan, dalam posisi yang mungkin kami terpuruk Tuhan secara emosional maupun finansial Tuhan, dalam posisi mungkin kami sedang disakiti Tuhan, mungkin dalam posisi kami sedang difitnah Tuhan, mungkin dalam posisi kami direndahkan Tuhan, tapi biarlah kami mau taat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sedang berperkara atas hidup kami, Engkau sedang membentuk kami. Dan bukan itu saja, Engkau sedang mengerjakan rencana-Mu yang besar di dalam kehidupan kami.
Dan kami percaya pada suatu saat nanti kami akan bersuka cita bahwa proses ini pernah berlangsung di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.